semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Komanitasari, NPM 17130032, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan saya di SMA Negeri 1 Rumbia. Namun untuk itu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mudaim MPSI dan Bapak Ahmad Irfan Musni selaku dosen pembimbing lapangan yang tentunya telah banyak membantu saya dalam penyusunan laporan ini sehingga laporan ini bisa terwujud dan terlaksana. Selain itu, di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pamong saya yaitu Ibu DR Amade Sudiasi yang tentunya telah banyak membantu saya serta Ibu guru BK lainnya yang ada di SMA Negeri 1 Rumbia. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sejawat, teman-teman seperjuangan saya selama pelaksanaan PLP 2 di SMA Negeri 1 Rumbia yang begitu luar biasa kebersamaannya. Kalau begitu langsung saja di sini saya akan mempresentasikan laporan saya. Bab 1 adalah latar belakang. Jadi guru merupakan salah satu pejuang tanpa tanda jasa yang berkarir di bidang pendidikan, yang memberikan segala aspirasi pengetahuan yang dimiliki lewat teori maupun materi yang diberikan. Nah, dalam ruang lingkup pendidikan, guru itu tidak hanya berorientasi pada bidang mata pelajaran, tetapi guru juga harus memperhatikan perubahan yang terjadi pada peserta didik, baik dari sikap, tingkah laku, dan moral peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 guna untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon pendidik atau konselor sekolah yang profesional yang tentunya dapat memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya di sekolah dengan baik. Bagian B ada tujuan. Nah, tujuan ini dibedakan menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, seorang guru itu dituntut untuk memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Lalu yang kedua, tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. 1. Dapat menelaah kurikulum dan perangkat pelayanan. Lalu yang kedua itu menelaah strategi pelayanan. Lalu yang ketiga itu menelaah sistem evaluasi. Lalu yang keempat itu dapat mengembangkan RPL, media pelayanan, bahan ajar, serta perangkat evaluasi yang digunakan dengan baik. Lalu yang kelima, dapat memahami bagaimana cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian layanan. Lalu yang keenam, dapat berlatih untuk memberikan layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling individu, dan bimbingan klasikal dengan baik dan benar pada peserta didik. Lalu yang terakhir, dapat melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. C. Ada luaran program. Jadi di luaran program itu ada buku kerja 1, yang mana buku kerja 1 ini ada RPL bimbingan kelompok, RPL bimbingan klasikal, RPL konseling kelompok, RPL konseling individu. Nah, untuk RPL bimbingan kelompok, di sini saya menggunakan topik tugas yang mana saya dan anggota kelompok membahas materi mengenai kecanduan sosial media dan cara mengatasinya. Adapun tujuan yang ingin saya capai adalah agar peserta didik mampu mengetahui dengan baik mengenai pengertian sosial media, jenis-jenis sosial media, dan bagaimana cara mengatasi kecanduan sosial media. Nah, untuk bimbingan klasikal, di sini saya menggunakan topik tugas yang mana kami membahas materi mengenai pengenalan organisasi yang ada di sekolah. Adapun tujuannya agar peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis organisasi yang ada di sekolah dengan baik. Selain itu, media dan teknik yang saya gunakan adalah NHT, yaitu Number Head Together, dan medianya adalah penomoran di kepala. Selanjutnya ada RPL konseling kelompok. Nah, dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok ini, saya dan anggota kelompok menyepakati untuk sama-sama membahas permasalahan dari salah satu anggota kelompok kami yang mana dirasa permasalahannya itu hampir sama
dirasakan oleh semua anggota kelompok. Untuk konseling individu, di sini kami membahas permasalahan mengenai susah mengatur waktu antara belajar dan bekerja menjadi supir truk. Ya, jadi itu adalah rencana pelaksanaan layanan yang telah saya laksanakan di SMA Negeri 1 Rumbia. Lalu, di bagian buku kerja 2, ada kode etik guru, ikrar guru, tata tertib guru, pembiasaan guru, alokasi waktu, agenda guru, kalender pendidikan, program tahunan, program semesteran. Buku kerja 2 ini sudah terlampir di laporan saya. Dan untuk program tahunan, semester genap dan semester ganjil, dalam penyusunannya, saya menggunakan instrumen angket IKMS dengan jumlah responden 15 peserta didik dari kelas 10 MIPA 3, yang mana pada saat itu peserta didik terdiri dari kloter kedua di masa pembelajaran new normal. Nah, selanjutnya di buku kerja 3 di sini ada daftar hadir peserta didik dan jadwal mengajar saya yang sudah terlampir di laporan. Lalu yang keempat itu ada dokumentasi atau lampiran pelaksanaan PLP 2. Bab 2. Jadi bab 2 ini membahas mengenai pelaksanaan PLP. Bagian A, ada program pendampingan ekstrakurikuler. 1. Hasil observasi ekstrakurikuler. Nah, jadi ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler ini adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta kemampuan yang sudah tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 62 tahun 2014 yang di dalamnya terdapat rincian kegiatan ekstrakurikuler termasuk pramuka wajib dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Oleh karena itu, dari hasil observasi yang saya dapat di SMA Negeri 1 Rumbia, terdapat 12 ekstrakurikuler yang ada, seperti 1, OSIS, yang kedua itu ada pramuka, yang ketiga itu ada paskibraka, yang keempat itu ada seni, yang kelima itu ada taekwondo, yang keenam itu ada bola voli atau voli, lalu yang ketujuh itu ada rohis, yang kedelapan itu ada sepak bola, lalu yang kesembilan itu ada English club, yang ke-10 ada kir, yang ke-11 bulu tangkis, dan yang terakhir itu ada basket. Namun, setelah saya melakukan observasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Rumbia untuk semester ini ditiadakan karena terkendala dengan adanya wabah virus corona yang sedang mewabah di Indonesia, salah satunya di Kecamatan Rumbia ini. Jadi untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona tidak lebih meluas lagi, maka Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rumbia tidak meniadakan adanya kegiatan ekstrakurikuler seperti tahun-tahun pelajaran yang lalu atau semester-semester yang lalu. Yang selanjutnya itu ada program kerja ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Rumbia yang sudah terlampir di laporan saya. Selanjutnya, bagian B ada program pengembangan perangkat pembelajaran yang telah tertera di laporan saya, begitupun dengan pelaksanaan kegiatan PLP 2. Lalu selanjutnya ada bagian C, pelaksanaan kegiatan PLP 2 kurikuler. Yang pertama itu ada perencanaan pelayanan atau action plan yang sudah tertera di laporan saya. Lalu selanjutnya itu ada selanjutnya itu nomor 2 ada latihan pelayanan. Nah, adapun program kegiatan pelatihan pelayanan PLP 2, program studi bimbingan dan konseling itu sebagai berikut yang telah saya laksanakan. Yang pertama itu ada layanan bimbingan klasikal ke-1. Jadi, pada layanan klasikal pertemuan ke-1 ini, saya melakukan pembelajaran melalui daring atau classroom karena layanan klasikal yang pertama peserta didik masih belum berangkat ke sekolah atau
masih menggunakan pembelajaran daring di rumah. Saya dan guru BK membuat video perkenalan singkat guna agar peserta didik mengetahui bahwasannya saya sedang melaksanakan kegiatan PLP2 dan adanya maksud dan tujuan yang ingin saya capai. Lalu selanjutnya ada layanan klasikal pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini masih berlanjut dengan menggunakan pembelajaran daring. Namun di sini saya memberikan tugas, yaitu peserta didik harus menyampaikan keluh kesah yang dirasakan selama pembelajaran daring berlangsung. Tujuannya adalah supaya saya secara pribadi mengetahui apa tujuannya supaya saya sebagai praktikan ingin mengetahui keluh kesah apa yang dirasakan oleh peserta didik selama pembelajaran daring berlangsung. Selain itu, dengan peserta didik menyampaikan keluh kesah yang dirasakan selama pembelajaran daring, nantinya keluh kesah yang disampaikan oleh peserta didik ini akan saya sampaikan kepada guru BK, serta guru BK akan menyampaikannya kepada pihak sekolah guna untuk menindaklanjuti supaya mendapat jalan terbaik. Layanan klasikal pada pertemuan yang ketiga ini sudah memasuki pembelajaran di masa new normal. Namun, pihak sekolah masih menerapkan sebagian peserta didik yang berangkat ke sekolah dan sebagian lagi peserta didik yang melakukan pembelajaran daring di rumah. Jadi, untuk peserta didik yang melakukan pembelajaran daring di rumah, saya mengirimkan materi layanan bimbingan klasikal saya melalui Classroom, yaitu mengenai kenakalan remaja. Lalu untuk peserta didik kloter pertama yang berangkat ke sekolah, untuk membahas materi mengenai kenakalan remaja agar mereka tahu apa saja pengertian kenakalan remaja, lalu faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana cara mengatasi. Itu pun diselingi dengan kami sharing-sharing supaya peserta didiknya merasa lebih nyaman. Nah, untuk layanan klasikal di pertemuan yang keempat, di sini saya mengajak peserta didik saya untuk membahas materi mengenai pengenalan organisasi yang ada di sekolah. Adapun tujuan saya memberikan materi mengenai pengenalan organisasi supaya peserta didik menjadi tahu apa saja jenis-jenis organisasi yang ada di sekolah, mengingat peserta didik atau sasaran yang saya berikan materi lain adalah peserta didik kelas 10. Selanjutnya, saya memberikan layanan bimbingan kelompok, dan di sini anggota kelompok saya berasal dan di sini sasaran saya adalah peserta didik kelas 11 IPA 1. Pada layanan ini, saya memberikan topik tugas, yang mana topik tugas ini berasal dari saya untuk kita entaskan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok. Dan dalam layanan bimbingan kelompok ini, saya memberikan topik tugas mengenai kecanduan sosial media dan cara mengatasinya. Karena saya yakin dari anggota kelompok saya pasti ada yang kecanduan untuk memainkan sosial media, sehingga dengan begitu, dengan kita sharing-sharing mengenai kecanduan sosial media dan cara mengatasinya, harapannya peserta didik menjadi tahu apa yang harus dilakukannya agar peserta didik tidak lagi kecanduan sosial media, terutama bagi anggota kelompok saya. Saya melaksanakan layanan konseling kelompok, yang mana di layanan konseling kelompok ini saya memberikan topik bebas. Jadi, anggota kelompok saya secara bebas dan aktif untuk menyampaikan segala keluh kesah yang dirasakan, namun tetap dengan menaati peraturan atau norma yang ada. Dan untuk itu, pada layanan konseling kelompok ini, kami sepakat untuk membahas satu permasalahan yang dianggap penting. Nah, adapun permasalahan dari salah satu anggota kelompok saya yang bernama Dela, dengan permasalahan yang dialami yaitu susah mengatur waktu antara bermain game dan belajar. Akibatnya Dela menjadi sering begadang dan jadi susah untuk bangun pagi atau selalu bangun kesiangan, seperti itu. Kan kegiatan konseling individu lahan mengenai susah mengatur waktu antara belajar dan bekerja menjadi supir. Itu adalah beberapa latihan pelayanan yang bisa saya berikan
selama kegiatan PLP2 di SMA Negeri 1 Rumbia yang bisa dikatakan sangat singkat. Selanjutnya ada bab 3, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, kesimpulannya, pengenalan lapangan persekolahan PLP2 adalah sebuah wadah yang berguna bagi mahasiswa untuk dapat memperoleh pengalaman belajar secara langsung dari sebuah lembaga pendidikan. Dengan pengalaman belajar yang diperoleh secara langsung dengan peserta didik yang tentunya dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Maka dengan adanya kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP2, mahasiswa memperoleh pengalaman-pengalaman yang berharga. Adapun pengalaman-pengalaman itu sebagai berikut. 1. Dapat melatih kemampuan mahasiswa untuk dapat bekerja sama dengan tim dan pihak yang terkait, yang tentunya memiliki berbagai macam perbedaan dan berbagai macam permasalahan. Lalu yang kedua, kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP2 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan berbaur di lingkungan sekolah sehingga mengetahui berbagai macam permasalahan yang umum. Lalu yang ketiga, kegiatan ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa yang nantinya turun di dunia kerja nyata atau di lingkungan sekolah. Lalu yang keempat, kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP2 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang pelajari selama proses perkuliahan. Lalu yang kelima, dengan adanya pengenalan lapangan persekolahan PLP2 di SMA Negeri 1 Rumbia, maka diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik lagi antara Universitas Muhammadiyah Metro dengan SMA Negeri 1 Rumbia. Selanjutnya itu ada rekomendasi untuk dapat meningkatkan keberhasilan yang jauh lebih optimal dalam praktek pengenalan lapangan persekolahan di masa yang akan datang, dirasa perlu untuk diberikan atau dipertimbangkan ke depannya seperti 1. Bagi pihak sekolah diharapkan agar tetap meningkatkan kualitas sekolah, baik itu dari sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana, serta kegiatan untuk mengembangkan berbagai minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar bisa lebih optimal lagi. Lalu yang kedua, diharapkan agar program dan hasil kerja yang telah dilaksanakan selama kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP2 berlangsung dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Lalu yang ketiga, semoga untuk kedepannya kerjasama dan koordinasi antara pihak sekolah, mahasiswa, dan universitas dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Lalu untuk selanjutnya, nomor 2, untuk mahasiswa. 1. Mahasiswa diharapkan melakukan observasi secara optimal terlebih dahulu agar nantinya program kerja PLP2 yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, yang B, sebaiknya mahasiswa praktikan sebelum melaksanakan praktek mengajar, hendaknya terlebih dulu menguasai materi dan segala keperluan yang digunakan sebagai bahan ajar agar nantinya peserta didik lebih mudah dalam memahaminya. Lalu yang ketiga atau C, mahasiswa praktikan harus menjaga kebersamaan, kesatuan, kerukunan, serta kekompakan di dalam tim dengan selalu mengutamakan tanggung jawab dan kedisiplinan bersama. Ya, jadi mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan selamat pagi.